Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya kepada anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanggendeng Lamongan yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita yang berkaitan dengan sholat. Pada kesempatan yang lampau sudah kita jelaskan mengenai syarat-syarat sholat, baik syarat dalam pengertian wajibnya untuk melaksanakan sholat maupun syarat dalam pengertian sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, pada kali ini kita akan masuk kepada rukun-rukun sholat. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis sholati ing dalam bertelake pira-pira rukun sholat. Wa arkanus sholati lan utawi pira-pira rukun sholat samaniyata asyara iku 18 ruknan apane rukune. An-niyatu rupane niat. Rukun-rukun sholat diterangkan di dalam kitab takrib ini terdapat 18. Nah, yang pertama adalah niat. Jadi pada saat kita melaksanakan ibadah sholat harus kita hadirkan niat. Dan niat itu sendiri kita hadirkan pada saat bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi pada saat kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar, antara lafaz Allah, hamzahnya lafaz Allah dan ra-nya lafaz akbar, di antara kedua huruf inilah kita menghadirkan niat. Dan niat yang harus kita hadirkan itu nanti meliputi 3 hal. Yang pertama adalah saya berniat untuk melakukan sholat. Kemudian yang kedua adalah sholat fardu yang kita kerjakan. Ya, ini untuk membedakan dengan sholat yang sunnah. Kemudian yang ketiga adalah sholat apa yang kita kerjakan itu, misalkan sholat duhur ya, nanti kita harus hadirkan sholat duhur. Jadi minimalnya itu adalah saya berniat melakukan sholat fardu duhur, seperti itu. Nah, nanti sholat-sholat yang lain menyesuaikan. Nah, ini adalah niat ya, jadi bersamaan dengan kita melakukan takbiratul ihram. Jadi harus bedakan ya antara niat dengan melafadzkan niat. Kalau melafadzkan niat itu nanti sebelum kita takbiratul ihram, tujuannya adalah untuk memantapkan hati kita pada saat menghadirkan niat itu sendiri. Sholli fardhu dhuhri, itu minimalnya segitu. Tapi kalau Anda bisa melanjutkannya, itu disunahkan ditambahkan dengan sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, 4 rakaat, mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat, adaan, makmuman. Ya, kalau menjadi makmum ya harus dihadirkan makmum, kalau menjadi imam ya harus ditambahkan imaman lillahi ta'ala. Nah, demikian juga pada saat kita takbiratul ihram, menghadirkan niat di saat takbiratul ihram itu juga nanti ketika status kita menjadi makmum ya berarti harus ditambahkan dengan makmuman. Berarti ada 4 ini. Kalau sholatnya itu berjamaah. Ya, kalau imam ya berarti imaman. Tapi kalau sholat sendiri cukup 3 yang tadi itu. Kemudian wasani kan utawi yang ping pindho al-qiyamu iku ngadeg mal kudrati yang dalam sertane puasa. Jadi sholat fardu itu wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Kalau tidak mau berdiri maka boleh dilaksanakan dengan duduk. Ya, karena memang ada uzur tidak mampu berdiri karena sakit atau karena badannya memang nggak kuasa untuk berdiri. Ya, itu nggak apa-apa. Kita sholat dengan cara duduk. Nah, bagaimana Pak cara sholatnya itu kalau dengan duduk? Rukuknya bagaimana? Rukuknya tinggal kita mendoyongkan sedikit tubuh kita. Misalkan begini, ya, posisi kita pada saat duduk ini yang lebih utama adalah dengan cara duduk iftirosh. Iftirosh itu seperti halnya ketika kita duduk di antara 2 sujud atau duduk di tasyahud yang pertama. Nah, gitu ya. Jadi duduknya seperti ini. Allahu Akbar. Baca Fatihah sampai selesai. Kemudian baca surat-surat setelah Fatihah, lalu kemudian rukuk. Nah, rukuknya tinggal kita condongkan sedikit tubuh kita. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika i'tidal ya tinggal ditegakkan saja seperti pertama tadi, dan sujudnya seperti biasa, duduknya seperti biasa, dan seterusnya. Ya, hanya beda pada saat rukuknya saja tadi. Kemudian ketika tidak mampu dengan cara duduk, maka boleh dengan cara tidur miring. Nah, tidur miring ini wajib hukumnya kita menghadapkan dada kita ke arah kiblat. Jadi posisi tidur kita, tempat tidur yang kita gunakan itu ya bisa nanti kepala kita di selatan atau di utara. Yang penting nanti kita miringnya itu nanti dada kita menghadap ke arah kiblat, seperti itu. Nah, untuk rukuknya gimana Pak? Dan sujudnya. Nah, untuk rukuk dan sujudnya itu nanti dengan isyarat kepala kita. Nah, makanya pada saat kita sholat dengan cara tidur miring, itu kepala kita kasih bantal atau semacamnya biar nanti memudahkan kita pada saat berisyarat rukuk dan sujud. Jadi kalau pas ketika rukuk itu agak kita condongkan sedikit begini, nah, ini untuk membedakan antara rukuk dengan berdiri. Kemudian nanti kalau sujud tinggal dicondongkan lagi yang lebih nyondong lagi, ini berarti berisyarat sujud, seperti itu. Ya, dan seterusnya gitu. Jadi sebisanya. Nah, kalau nggak bisa dengan cara tidur miring, maka nanti bisa dengan cara tidur terlentang. Nah, untuk yang tidur terlentang ini, posisi kaki kita itu menghadap ke arah kiblat. Kemudian tubuh kita ini berada di sisi yang membelakangi kiblat, ya, berarti yang di sisi timur dalam di tempat kita ini. Kemudian bagian tubuh kita, bagian antara leher sama punggung itu dikasih semacam bantal biar nanti dada kita ini sedikit mengarah, ya, ada agak condong ke arah kiblatnya itu. Caranya begitu. Ya, Allahu Akbar, kaki kita posisinya di sana, di kiblatnya. Kalau kita di kiblat. Seperti itu. Allahu Akbar. Nah, ketika rukuk, kalau mampu masih menggerakkan kepalanya diisyaratkan dengan agak dicondongkan sedikit. Kalau sujud dicondongkan lagi. Seperti itu. Jadi dilakukan dengan semampunya. Kalau tidak mampu, Pak, artinya dengan tidur terlentang, dengan dengan menghadap ke arah tadi itu kiblat itu dengan cara diberikan bantal itu, ya, maka dengan cara mengedip-edipnya mata. Jadi mata kita ini kita isyaratkan seolah-olah kita ini dalam posisi melakukan sholat. Jadi dengan mata ini sudah mencukupi, ya, kalau memang betul-betul tidak mampu. Nah, kalau misalkan kok nggak mampu juga dengan kedipan mata, nah, maka nanti bisa dengan hati saja. Nah, selama orang itu masih akalnya sehat, masih normal, masih bisa membedakan ini sudah masuk waktu sholat, nah ini dia berkewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu, meskipun dengan hatinya tok. Jadi dia sholat ini dengan hatinya. Nah, kalau nggak bisa juga, Pak, ya maka disolatkan. Artinya kan sudah nggak ada nyawanya, kan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu takbiratul ihram. Rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang memulai kita menjalankan sholat fardu ini. Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Ya, kita panjangkan tidak apa-apa. Allah sampai panjang, sampai betul-betul terhadirkan niat di dalam hati kita. 3 hal tadi itu. Ya, saya berniat melakukan sholat, kemudian sholat fardu atau sunnah yang kita hadirkan, kemudian sholat zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Nah, itu 3 hal itu. Allahu Akbar. Nah, adapun mengangkat tangan seperti ini adalah sunnah, ya. Allah. Warabi'u lan utawi kang kaping 4 qiraatul Fatihati. Iku maca Fatihah. Rukun yang keempat adalah membaca Fatihah. Seseorang tidak bisa dianggap sah sholatnya kalau tidak membaca Fatihah. Jadi Fatihah ini bagian daripada rukun. Dan disebutkan juga wa bismillahirrahmanirrahim, ayatun minha. Bismillah ini termasuk dari Al-Fatihah, sehingga harus dimulai dengan bismillah. Terlepas nanti ada perbedaan antara saudara kita yang satu, mereka dengan cara dikeraskan suaranya di saat sholat maghrib, isya dan subuh. Ada saudara kita yang lainnya itu dengan cara dipelankan bacaan bismillahnya. Yang penting sama-sama baca bismillah, karena ini termasuk bagian dari surat Fatihah. Wal khamisu lan utawi kaping 5 ar-ruku'u iku ruku'. Rukun yang kelima adalah ruku'. Ruku' itu artinya pencondongan tubuh, ya, sekira 90 derajat. Ini cara ruku' yang baik.
Jadi tubuh kita ini kita condongkan sekira 90 derajat dan kedua tangan kita ini bisa menjangkau kedua lutut kita. Kemudian tubuh kita dengan kepala kita ini lurus, jangan sampai kepala kita terlalu condong atau terlalu ke atas. Sekiranya nanti kalau di atas punggung kita ini ditaruh sebuah wadah yang berisi air, itu tidak sampai jatuh. Nah, ini rukuk yang baik itu seperti itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, wasadisu lan utawi kaping 6 atumakninatu iku tumaknina fihi ing dalam rukuk. Rukun yang keenam adalah tumakninah di dalam rukuk. Tumakninah itu apa, Pak? Tumakninah itu as-sukunu ba'dal harokah, yaitu berdiam diri, artinya ada jeda untuk kita mendiamkan tubuh kita setelah perpindahan gerak. Nah, tadi awalnya kan kita berdiri untuk baca Fatihah, kemudian berpindah ke ruku. Nah, ruku ini kita tidak boleh kok terus langsung bergerak tanpa ada jedahnya. Misalkan begini, nah langsung begini. Nah, ini tidak boleh karena tidak ada tumakninahnya. Kalau tidak ada tumakninahnya berarti rukun tumakninahnya ini hilang. Otomatis sholat kita tidak sah. Ya, jadi kalau ada satu saja rukun yang kita tinggalkan di dalam sholat ini, maka sudah dipastikan sholat kita ini batal. Makanya kalau kita melihat ada berita viral itu sholat cepet-cepetan, sholat tarawih ya. Sekarang ini momennya bulan Ramadan. Nah, itu kan dulu pernah kita dapati ada jamaah sholat tarawih cepat sekali, seolah-olah tidak ada tumakninahnya itu. Nah, kalau nggak ada tumakninah sama sekali ya, maka itu bisa dipastikan tidak bisa sah ya sholatnya. Maka kita jangan meniru yang seperti itu. Kita ikuti apa yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian wasabi'u lan utawi kang kaping 7 ar-ruku ikutani minal ruku'i saking ruku' al itidal lan i'tidal. Rukun yang ketujuh adalah bangkit dari ruku'. Jadi ruku' itu kan mencondongkan tubuh begini, kemudian bangkit dari ruku'. Sami Allahu liman hamidah. Yang kita baca itu sami Allah, bukan Allahu akbar ya, khusus untuk ketika i'tidal saja. Nah, i'tidal namanya i'tidal, menegakkan tubuh setelah ruku'. Kemudian wasaminu atumakninatu fihi. Wasaminu dan kang kaping 8 atumakninatu iku tumakninah fihi ing dalam i'tidal. Jadi sebagaimana rukuk tadi harus ada i'tidalnya, ketika harus ada tumakninahnya maksud saya. Ketika rukuk harus ada tumakninahnya, maka ketika i'tidal pun juga wajib harus ada tumakninahnya. Watasi'u lan utawi kang kaping 9 as-sujudu iku sujud. Rukun yang ke-9 adalah sujud. Nah, sujud ini perlu kita ketahui ada 7 anggota tubuh yang wajib untuk kita letakkan di atas tempat sujud kita. Yang pertama adalah kening. Kemudian yang kedua dan ketiga itu adalah kedua telapak tangan kita. Yang keempat dan yang kelima adalah dua lutut kita. Kemudian yang keenam dan ketujuh adalah jari-jari kaki kita. Kita hadapkan ke arah kiblat. Jadi kita letakkan, kita tempelkan di bumi di tempat sujud kita, lalu kita arahkan nekuk seperti ini untuk mengarah ke kiblat. Nah, ini hukumnya adalah wajib ya, 7 anggota tubuh ini. Nah, kemudian khusus untuk kening ini harus terbuka, artinya jangan sampai terdapat sesuatu yang menghalangi antara kening kita dengan tempat sujud kita. Nah, hati-hati, biasanya yang laki-laki ya, kalau kopiahnya terlalu mendalam begini, ini kan akhirnya tidak ada bagian kening yang terkena bumi tempat kita bersujud. Nah, maka ini tidak sah hati sujud kita. Nah, yang perempuan juga begitu ya, ketika mau pakai mukena, jangan sampai nanti kemudian mukenahnya itu terlalu menutupi kepala begini. Jadi harus ada yang terbuka, meskipun hanya sebagian, harus ada yang terkena bumi ya. Untuk yang lain, telapak tangan dan lutut dan dua jari-jari kaki itu ya boleh tertutup, tidak masalah. Nah, misalkan kalau kita sujud, nah, kebetulan di tempat sujud kita ini ada daun, terkenalah daun itu menempel di kening kita. Nah, maka untuk yang sujud kedua kalinya ini jangan kemudian dibiarkan ini dihilangkan dulu, biar nanti tidak sampai menutupi kening kita. Kemudian wal asyiru lan utawi kang kaping 10 at-tumakninatu iku tumakninah fihi ing dalam sujud. Sujud pun juga wajib untuk kita tumakninah, tidak boleh cepet-cepetan sampai tidak ada jedanya sama sekali. Wal hadi asyara lan utawi kang kaping 11 al julusi iku lungguh baina sajdataini ing dalam antarane
sujud loro. Jadi di antara dua sujud itu kan diselai dengan duduk. Nah, duduk ini hukumnya adalah wajib karena bagian daripada rukun. Ya, dan duduk yang kita lakukan ini sebaiknya dengan duduk iftirosh. Ya, nanti ada dua jenis duduk, ada duduk iftirosh dan ada duduk tawaruk. Saya ulang lagi, ada duduk iftirosh dan duduk tawaruk. Untuk duduk iftirosh ini adalah dengan cara kaki yang kiri kita duduki, telapak kaki yang kiri ini kita duduki, kemudian yang di kanan kita kesampingkan di sisi kanan kita, ya, kemudian disunahkan jari-jari kaki kanan itu ditekuk dan dihadapkan ke arah kiblat. Seperti itu duduk iftirosh. Ya, nanti untuk yang duduk yang kedua itu namanya duduk tawaruk. Tawaruk itu khusus untuk duduk yang terakhir atau duduk untuk tahiyat yang terakhir atau tasyahud yang terakhir. Kemudian wasani asyara, dan yang ke-12 adalah at-tumakninatu iku tumaknina fihi ing dalem julus. Jadi duduk pun juga harus tumaknina sebagaimana gerakan-gerakan yang sebelumnya. Wasalisu asyara, lan utawi kang kaping 13 al-julusu iku longgo al-akhiru kang akhir. Nah, duduk yang terakhir artinya duduk untuk melakukan tasyahud yang terakhir atau tahiyat akhir. Warabiu asyara, coba ya, untuk yang duduk yang terakhir ini seperti yang saya singgung tadi itu dengan menggunakan duduk tawaruk. Nah, untuk duduk tawaruk itu dengan cara kaki kiri kita ini kita kesampingkan, ya, telapak kaki kiri kita ini kita kesampingkan ke arah kanan kita. Kemudian posisi kaki kanan kita itu seperti semula, seperti yang tadi duduk iftirosh, yaitu masih dalam keadaan berada di sisi kanan kita dengan jari-jari kaki yang ditekuk menghadap ke arah kiblat. Jadi agak berbeda. Itu kesunahannya demikian. Kalau misalkan dibalik pun juga ya tidak apa-apa, tidak sampai membatalkan sholat. Warabi'u lan utawi kang kaping 4, warabi'u asyara lan utawi kang kaping 14, at-tasyahudu iku tasyahud fihi ing dalem julusul akhir, membaca tahiyat akhir. Ini hukumnya adalah wajib karena menjadi rukun. Adapun untuk tasyahud awal itu hukumnya adalah sunnah, ya. Jadi harus kalian tahu kalau tahiyat yang pertama itu hukumnya sunnah, artinya kalau kalian seumpama nggak melakukan itu sholat anda masih tetap sah. Tapi kalau untuk yang tahiyat akhir ini hukumnya adalah wajib. Kalau anda tinggalkan maka sholat anda bisa dipastikan batal. Nah, untuk tahiyat itu sendiri yang wajib untuk dibaca adalah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ada yang membaca at-tahiyyatu lillah, ya, boleh saja. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sampai terakhirnya itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini nanti masuk ke dalam rukun yang berikutnya. Jadi yang namanya tasyahud itu mulai dari at-tahiyatul sampai kepada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalau tahiyat pertama memang sampai situ saja, ya. Tapi untuk yang tahiyat yang kedua, nah ini nanti masuk ke rukun yang berikutnya. Wal khamisa asyara, dan utawi kang kaping 15 as-shalatu iku maca shalawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi fihi ing dalem tasyahud akhir. Jadi yang rukun yang ke-15 setelah kita tasyahud mulai tahiyatul sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, wajib hukumnya kita tambahkan dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak pakai, itu sama-sama benarnya, ya. Nah, adapun nanti tambahannya itu nanti hukumnya sunnah. Kalau kalian di TPQ biasanya kan diajarkan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Itu nanti hukumnya adalah sunnah. Yang penting yang wajib, yang menjadi rukun adalah sampai kepada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah begitu. Kemudian wasadisa asyara utawi kang kaping 16 at-taslimatu iku salam al-ula kang kawitan. Nah, setelah kita melakukan tasyahud, berikutnya kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, yang menjadi rukun itu adalah yang salam yang pertama. Salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Ya, dan sampai warahmatullah nggak perlu ditambahkan dengan wabarakatuh. Kecuali kalau nanti di sholat jenazah itu baru ada tambahan wabarakatuh. Itu ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, wasabi'u asyara lan utawi kang kaping 17 niatul khuruji iku niat metu minas sholati saking sholat. Sebagaimana ketika kita memulai sholat dengan takbiratul ihram yang disertai dengan niat, maka juga pada saat kita selesai dari sholat kita diwajibkan untuk berniat keluar dari sholat. Ya, setelah salam tentunya di dalam hati kita jadi kita berniat telah selesai merampungkan sholat yang kita kerjakan. Wasamina asyara lan utawi kang kaping 18 tartibul arkani iku ngurut-ngurutake pira-pira rukun. Jadi untuk yang rukun yang ke-18 adalah mengurutkan semua rukun-rukun yang sudah kita sebutkan, mulai dari yang paling pertama tadi, mulai dari niat sampai yang terakhir yaitu niat untuk keluar dari sholat. Nah, ala dakarnahu ing atase perkara dakarnahu kang wis nutur sapa ingsun hu ing man, sebagaimana yang telah kami jelaskan kata musannif itu. Ya, baik. Saya kira itu untuk pembahasan rukun-rukun sholat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini bisa mendatangkan banyak kebaikan untuk kita, memberikan tambahan ilmu yang manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.